semuanya. Belum seru. Kayaknya ada yang tegang ini. Saya mau sapa dulu sampai di ujung belakang sana. Oke, shalom semuanya. Wow, 10.000 orang, kurang keras. Sekali lagi, shalom semuanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Baiklah, pada sore hari ini kita sama-sama bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan dan kesehatan sehingga bisa berkumpul di tempat ini untuk apa? Untuk apa, adik-adik? Untuk apa? Iya, merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wow, luar biasa. Dan kita akan sama-sama mengikuti acara. Yang pertama, pembukaan sedang berlangsung. Yang kedua, pembacaan nubuatan kelahiran Tuhan Yesus Kristus dan penggenapannya. Kemudian opening, persembahan musik ukulele, lagu Kebaikanmu Tuhan dari adik-adik sekolah minggu GPPS Palu dan guru-guru sekolah minggu GPPS Palu. Kemudian masuk acara ibadah, acara persembahan musik ukulele, dance, dan terakhir penutup dan istirahat. Oke, Kamade mau tanya dulu, apa tema kita tahun ini? Apa temanya? Oke, coba kasih besar suaranya. Ada di depan loh? Oke, sama-sama. 1, 2, 3. Agent of Change. Apa itu ya? Nanti kita akan ikuti bersama-sama dalam ibadah. Jadi mohon perhatiannya kakak-kakak guru yang sudah ditempatkan di posisinya masing-masing untuk bisa menguasai daerah itu, ya. Kemudian untuk mama papa, oma opa, tante-tante dan om-om, mohon untuk tidak bercerita, tidak ngobrol sendiri, tapi ikut sama-sama beribadah, menghargai adik-adik sekolah minggu yang beribadah sore hari ini. Sepakat ya? Sepakat. Nanti ada sesuatu yang spesial diberikan kepada guru-guru, juga mungkin orang tua dan adik-adik yang duduk manis sekali. Duduk tertib, tidak main-main, tidak bercerita, tidak jalan-jalan. Ada spesial diberikan oleh kakak-kakak guru. Ya, jadi siapkan diri, jangan kemana-mana. Tetap di sini dan kita akan mendengarkan pembacaan, nubuatan, firman Tuhan dan penggenapannya tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan untuk mereka. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Lukas 2 ayat 11 dan 12. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah juga tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus oleh lampin dan terbaring di dalam palungan. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa,
penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tepuk tangan tadi dari pertampilan musik ukulele. Yang meriah, lebih meriah lagi. Oke, Tuhan Yesus tetap dimuliakan dari setiap yang kita lakukan di sore hari ini. Baik, Kak Made mau baca pantun. Kak Made minta cakepnya ya. Cakepnya yang meriah ya. Oke. Domba makan di kandang. Cakepnya sedikit sekali. Maunya banyak. Oke. Sekali lagi. Domba makan di kandang. Makannya rumput muda. Saat Natal datang, cakepnya mana? Hari kemenangan pun tiba. Oke, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Seperti kita di sore hari ini merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kemenangan itu tiba. Dan adik-adik semuanya persiapkan hati, persiapkan pikiran, duduk yang manis. Kita mau beribadah kepada Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus yang ajaib. Kita hargai hari kelahirannya. Tidak boleh jalan-jalan yang kecil-kecil, semuanya duduk manis. Dan semuanya boleh berdiri. Kita sambut dengan sukacita dan meriah WL Singer dan choirs kita sore hari ini.
sebelah sini. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Sore hari ini siapa yang tahu kita merayakan ulang tahunnya siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, kakak mau adik-adik terima berkat dulu dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah lahir di dunia. Oke. Kita terima berkat Tuhan ya. Berkatalah Sukacita. lompat dong. Mana ini? Lompat tinggi-tinggi. Ayo, mana Ayo, mau lompatnya? lihat. Siapa yang lompat tinggi-tinggi nih? Oke. Berkatalah Sukacita. sekali lagi ya. Berkatalah Sukacita. Oke, alirkan dalam hatinya. Sudah sukacita belum? Belum. Masih ada yang murung-murung ini. Oke, sekali lagi. Berkatalah Sukacita. Oke, pegang berkatnya. Sekarang mau dibom temannya yang di sebelah kanan. Bom. Oke. Nah, sekarang sudah terima berkat Tuhan? Sudah. Ya. Kita mau yel-yel. Nanti kalau kakak bilang anak Tuhan Yesus, adik-adik menjawab siap menjadi berkat. Nah, anak Tuhan Yesus siap menjadi agen perubahan di dunia bagi Kristus. Yes, yes, yes. Luar biasa. Oke. Kita coba ya. Anak Tuhan Yesus Siap menjadi berkat. Anak Tuhan Yesus Siap menjadi agen perubahan di dunia bagi Kristus. Yes, yes, yes. Luar biasa. Hai semuanya. Halo. Wah, ternyata semuanya semangat. Nah, sore hari ini kita akan memulaikan ibadah kita. Semuanya lipat tangannya. Mana? Semuanya angkat tangannya coba. Mana tangannya keduanya? Angkat tangan. Oke, lipat. Lipat tangannya. Turunkan. Tutup matanya semuanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus di surga, pada sore hari ini Bapa, kami semua anak-anak-Mu telah berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk memulaikan ibadah kami. Engkau memberkati kami semua Tuhan, sucikan, kuduskan seluruh hati kami, sehingga Engkau memberikan kami sukacita, damai, sejahtera yang berasal daripada-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Ada sukacita sore ini? Amin. Coba berikan senyuman yang manis sama teman-temannya. Mana? Wah, ternyata semuanya manis. Mari kita semua bergembira bagi Tuhan. Kita angkat pujian. Hai dunia, gembiralah. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Mana tepuk tangannya? Haleluya. Mana tepuk tangannya sebelah sini? Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur.
anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerah. Sekali katakan, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Masih semangat memuji Tuhan? Masih. Masih semangat memuji Tuhan? Masih. Anak Tuhan Siap menjadi berkat. Anak Tuhan Siap menjadi agen perubahan di dunia bagi Kristus. Yes, yes. Katakan luar biasa. Luar biasa. Kita ke pujian long time ago. Mana tepuk tangannya lebih yang terbaik buat Tuhan? Semuanya angkat tangannya. Coba angkat tangannya, tepuk tangan. Long time ago in Bethlehem, sorry Holy Bible said, there is one child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Katakan, I know Him, the angels sing, and you King born today. Amen, we live forevermore because of Christmas Day. Katakan, long time ago in Bethlehem. Mana suaranya? Holy Bible say, Mary's was child, Jesus Christ was born on Christmas Day. Sama-sama katakan, Hallelujah, the angels sing, and you King born today. Amen, we live forevermore because of Christmas Day. Hallelujah, the angels sing, and you King born today. Amen, we live forevermore because of Christmas Day. Amen, we live forevermore because of Christmas Day. Amen, we live forevermore because of Christmas Day. Tepuk tangannya. Haleluya. Oke, sekarang kakak mau adik-adik melompat untuk Tuhan. Kalau kakak bilang haleluya, adik-adik melompat haleluya. Oke? Boleh? Boleh? Boleh dong. Oke, siap-siap ya. Siapa yang paling tinggi? Mau lihat ini siapa yang paling tinggi? Oke. 1, 2, 3. Haleluya. Belum semua. Tidak Belum semua semua. Kak Ani. Semuanya masih Oke, loyal. ulang. 1, 2, 3. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Luar biasa. Siapa yang percaya bahwa Yesus adalah jalan kebenaran, kita lambaikan tangan. Haleluya. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Yesus jalan kebenaran. Ayo semuanya tepuk tangan.
Masih bersuka cita? Masih. Atau sudah capek? Belum ada yang berkeringat Mau tes lagi yel-yelnya. Anak Tuhan Yesus siap menjadi berkat. Anak Tuhan Yesus Siap menjadi agen perubahan di dunia bagi Kristus. Yes, yes, yes. Luar biasa. Kita naikkan pujian, hai mari berhimpun. Lebih semangat memuji Tuhan. Mana tepuk tangannya? Tepuk tangan yang lebih terbaik buat Tuhan. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turun semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turun semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bernyanyilah kamu, tentara malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat. Katakan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Semuanya dalam hitungan ketiga, tenang. 1, 2, 3. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya. Mana anaknya Tuhan Yesus yang pintar-pintar? Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada sore hari ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui ceritamu. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom semuanya. Shalom. Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelum mendengar cerita firman Tuhan, cerita mau melihat dulu konsentrasi atau belum. Perhatikan ya. Cerita mau melihat konsentrasi atau belum konsentrasi. Cerita tidak akan dimulai kalau belum konsentrasi. Dengarkan pertanyaan, lalu lakukan. Siapa di sini yang mau masuk surga? Angkat tangan tinggi-tinggi. Angkat tangan tinggi-tinggi semuanya. Wow, semua masuk surga. Pertanyaan kedua, dengar baik-baik. Pertanyaan kedua, ingat pertanyaan pertama apa? Siapa masuk surga? Angkat tangan tinggi-tinggi. Yang masuk surga. A. Siapa mau masuk neraka? Turunkan tangannya. Yang mau masuk neraka, turunkan tangannya. Belum konsentrasi.
Tolong kakak-kakak yang mengcover anak-anak di bagiannya, tolong perhatikan pertanyaan. Yang mau masuk surga angkat tangan tinggi-tinggi. Ya, ini semua mau masuk surga toh? Wih, Tuhan lihat. Semua mau masuk surga. Tuhan lihat. Sekarang pertanyaan kedua, siapa mau masuk neraka? Turunkan tangannya. Yang mau masuk neraka, turunkan tangannya. Yang mau masuk neraka, turunkan tangannya. Loh, enggak ngerti? Perhatikan, ulang sekali lagi pertanyaannya. Belum konsentrasi. Kakak-kakak dengar ya. Hai, adik-adik semuanya telinga dibuka, mulut ditutup. Perhatikan pertanyaan. Yang mau masuk surga, angkat tangan tinggi-tinggi. Jadi tangan tetap di atas. Tangan tetap di atas. Yang mau masuk neraka, turunkan tangannya. Siapa mau masuk neraka? Sudah mengerti. Bagus, sudah konsentrasi. Turunkan tangannya sekarang. Siapa sayang Tuhan Yesus? Siapa sayang mamanya? Siapa sayang papanya? Siapa sayang guru sekolah minggunya? Siapa sayang iblis? Wow, bagus. Sekarang kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Dengar baik-baik. Ada hal yang kamu harus dengar. Kalau encerita bilang Tuhan Yesus atau Yesus, kamu bilang jagoanku. Oke? Ulang. Yesus. Ya. Tuhan Yesus. Bagus. Setiap kali encerita mengatakan kata Tuhan Yesus, kamu bilang jagoanku. Oke? Kalau encerita bilang anak Tuhan Yesus, kamu bilang agen perubahan. Boleh? Anak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Anak Tuhan Yesus. Sekarang semuanya diam. Kecuali kamu berbicara kalau ada dua kata yang hebat tadi ya. Nah, kita akan bercerita tentang agent of change, agen pembaharuan. Apa itu agen pembaharuan? Agen. Lanjut Kak. Oke, Kakak di atas. Ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah juga menciptakan manusia. Dan Allah melihat bahwa semua itu baik. Allah melihat bahwa semua itu baik. Kemudian waktu berganti waktu, hanya ada satu yang berbicara, yaitu encerita. Semua adik-adik buka telinga, mulut ditutup, kecuali kalau ditanya. Dan minta tolong kepada papa mama, tolong membantu kami beribadah dengan jalan tidak berbicara. Oke? Nah sekarang dengar, waktu berganti waktu, manusia pada akhirnya jatuh dalam dosa. Kenapa? Manusia itu dilarang makan satu macam buah saja. Namanya apa? Buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi manusia makan. Kenapa dia makan? Karena digoda oleh iblis. Iblis itu dalam bentuk ular. Dia dalam bentuk ular menggoda manusia. Lalu iblis bilang, makan saja. Itu buah enak. Kalau kamu makan, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Manusia makan. Tetapi bukan menjadi seperti Allah, justru
manusia terputus dengan Allah. Jadi pada saat Karut sini dulu Karut. Perhatikan, kenapa bisa manusia terputus hubungan dengan Allah? Karena jadi seperti ini. Nah, pertamanya ini manusia dengan Allah bersahabat, saling mengasihi. Tapi kemudian manusia berbuat dosa, melanggar firman Tuhan. Jadi Allah dengan manusia, jangan. Allah tidak menjauh dari manusia, tapi manusia yang menjauh dari Allah. Manusia menjauh dari Allah karena berbuat dosa. Allah tetap mau bersahabat dengan manusia, tetapi manusialah yang menjauh dari Allah. Mengerti? Terima kasih Kak. Nah, kemudian Roma 3 ayat 23 menuliskan, semuanya baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23 menuliskan upah dosa adalah apa itu maut? Maut adalah penderitaan dan kematian yang terus menerus. Penyiksaan, penderitaan terus menerus tidak ada habis-habisnya. Nah, Kakak, bagaimana caranya untuk dapat kembali terhubung dengan Allah? Bagaimana caranya supaya kita tidak bisa lepas dari maut? Bagaimana caranya? Nah, perhatikan. Tidak seorang pun dapat menolong kita. Karena manusia semua sudah berdosa. Orang yang berdosa tidak boleh menyelamatkan orang berdosa. Karena sama-sama orang berdosa. Nah, seluruh dunia sudah tercemar dengan dosa. Seperti yang kita tadi baca. Harus ada orang yang tidak berdosa yang menyelamatkan orang yang berdosa. Nah, siapa orang itu? Di dunia ini tidak ada lagi. Ya, tapi Allah adalah kasih. Allah adalah apa? Itu sebabnya Yohanes 3 ayat 16 menuliskan apa? Ayo, sama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kemudian Bapa mengutus Yesus anaknya yang tunggal turun ke bumi. Kak dengar. Kemudian Bapa mengutus Yesus. Bapa mengutus Yesus. Kakak-kakak tolong diarahkan adik-adiknya. Bapa mengutus Yesus. Jagoanku, gitu ya. Jangan jagoanku kayak orang mengantuk. Bapa mengutus Yesus. Dengar baik-baik. Siapa yang bisa menjawab dengan baik, mendengar yang sungguh-sungguh. Nah, itu kakak-kakak yang pakai baju putih hitam pasti akan memberikanmu hadiah kecil. Sebab hadiah yang lebih besar nanti kalau pulang baru didapat. Nanti kakak itu akan memberikan hadiah kecil ya. Itu ada dia pegang di kantongan ya. Nah, anaknya yang tunggal turun ke bumi, gitu ya. Lahir sebagai manusia dari seorang perempuan bernama Maria dan ayahnya yaitu Yusuf. Yesus lahir dari kecil, dia lahir di sebuah daerah yang bernama, ya, Yesus lahir di sebuah daerah yang bernama Bethlehem. Tujuan Tuhan Yesus lahir adalah untuk menyelamatkan. Jadi tujuan Yesus lahir adalah untuk menjadi penyelamat.
supaya manusia yang tadinya berdosa bisa diselamatkan. Tadi yang putus dengan Allah bisa dihubungkan kembali dengan Allah. Itu sebabnya setelah dewasa, Yesus mengajar orang-orang untuk apa? Yesus mengajar orang-orang untuk taat kepada Allah atau Tuhan. Tapi banyak orang tidak suka dengan Yesus. Banyak orang tidak suka dengan Yesus. Banyak orang tidak suka dengan Yesus. Mereka memfitnahnya. Kemudian mahkamah memutuskan Yesus harus dihukum dan Yesus harus disalibkan. Kemudian pada akhirnya dia tersalib dan mati. Kemudian Yesus dikuburkan. Tetapi pada hari yang ketiga, apa yang terjadi? Yesus bangkit. Yesus bangkit. Yesus, sebab dia adalah Tuhan. Dia menyatakan dirinya bahwa ia adalah Tuhan. Yesus menyatakan dirinya adalah Tuhan. Kakak-kakak minta tolong, lihat adik-adik siapa yang semangat-semangat minta tolong ya supaya hadiahnya disiapkan. Nah, Yesus menjadi agen perubahan. Membawa damai di tengah ketidaknyamanan, lalu memberi kesembuhan bagi yang sakit, yang duka cita, Tuhan memberikan sukacita. Tuhan memberikan keselamatan bagi mereka yang ada dalam kebinasaan. Yesus, sesungguhnya Yesus adalah agen perubahan. Di mana saja Yesus berada, di situ ada perubahan ke arah yang lebih baik. Yesus selalu membawa perubahan. Sebagai anak Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus jagoanku, kalau anak Tuhan Yesus agen perubahan. Sebagai anak Tuhan Yesus, ya, sebagai anak Tuhan Yesus, kita harus mengikuti jejak Tuhan. Artinya, di mana saja kita berada, di situ ada perubahan ke arah yang lebih baik. Jangan kita ini sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Jangan kita sebagai anak Tuhan Yesus. Jangan kita adalah anak Tuhan Yesus. Tapi sendirinya melakukan bully. Mencuri. Siapa di sini pernah mencuri? Bully teman. Tidak boleh bully teman dan tidak boleh dibully. Setiap anak harus tahu menjaga dirinya. Kalau dia kesulitan harus lapor papa mama. Harus lapor guru di sekolah. Papa mama harus meresponi apa yang anak-anak katakan untuk menjaga. Ya. Jadi tidak boleh membuli dan tidak boleh dibully. Tidak boleh nyontek. Siapa di sini pernah nyontek di sekolah? Hah? Tidak boleh. Agen perubahan tidak boleh mencuri, nyontek, membuli, berbohong, sombong, iri hati. Tidak boleh. Boleh sombong? Anak Tuhan Yesus? Anak Tuhan Yesus? Kakak-kakak perhatikan anak-anak itu yang semangat. Agen Tuhan Yesus membawa perubahan yang menjadi lebih baik. Lanjut. Roma 12 ayat 1 dan 2 perhatikan. Baca sama-sama. 1, 2, 3.
yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Perhatikan, Tuhan mau kita berubah. Ayat 2 tadi mengatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubah cara berpikir. Kalau suka bicara kotor, ada di sini yang suka bicara kotor? Tidak boleh ya. Suka nyontek, marah-marah, emosi, berkelahi, tidak boleh gitu ya. Nah, kita harus berubah. Semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus disebut anak Tuhan Yesus. Semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus disebut anak Tuhan Yesus. Iya, agen perubahan. Dan sebagai agen perubahan selalu membawa dampak yang baik di mana saja kita berada. Nih ada contoh. Ada contoh. Kau lihat ini kelakuan teman-temanmu, ya. Perhatikan baik-baik. Ada yang mau memberikan contoh. Silahkan kakak. Tes 1, 2. Halo. Saya baru pulang ibadah ini. Tadi ibadahnya bagus sekali. Ih, ada dompet. Ada dompet kayaknya nih. Dompetnya jemaat. Tunggu dulu. Aduh, sabar. Jangan bacuri. Tapi saya mau beli baju Natal, mau beli sepatu baru. Ada dompet. Adik-adik, ambil saja ya. Ambil saja. Saya mau beli baju. Shh. Kalau kita ambil, saya ambil, jangan bilang-bilang ya. Saya belikan es krim dengan traktir bakso. Saya ambil jok. Apa sama aku pengen beli baju baru. Hai teman, jangan diambil dompet itu. Ini kan pasti punya jemaat yang ketinggalan. Teman, Ya. ada tertulis tidak boleh mencuri. Karena mencuri itu adalah perbuatan yang tidak baik dan melanggar firman Tuhan. Bagaimana teman-teman? Bolehkah kita mencuri? Boleh. Boleh? Tidak. Mau juga. Sabar. Tidak boleh. Jadi mencuri itu adalah dosa. Ayo teman, bergabung denganku menjadi agen perubahan yang membawa dampak yang baik dan menjadi berkat bagi semua orang. Mau bergabung? Saya pikir-pikir dulu. Ya? Tapi kok tadi saya ada niat mau bacuri. Saya berdoa dulu ya. Iya, boleh. Ayo adik-adik yang punya niat mencuri tadi siapa? Ayo. Yang dukung kamu ada yang mau mencuri tadi siapa? Kita doa sama-sama ya. Ayo. Tuhan Yesus, tadi saya mau rencana bacuri dompetnya jemaat. Tapi syukur kepada Yesus, ada temanku mengajak aku menjadi agen perubahan. Saya siap Tuhan Yesus. Amin. Kak, saya sudah siap. Teman sudah siap? Siap. Menjadi agen perubahan, siap. Menjadi agen perubahan, membawa dampak yang baik dan menjadi berkat bagi semua orang. Dimanapun kita berada. Iya. Nah, teman-temanku, teman-teman kecilku, ini kasus yang kedua yang banyak kali dilakukan oleh anak-anak. Hari ini sekolah baru. Takut nggak punya teman. Tapi... Oh, kau orang baru. Kenapa kak? Hei, teman-teman, bagaimana rame-rame kita bully saja dia?
Ayolah, supaya ada temannya Kak Setia, kita bully saja. Teman-teman, saya mau melawan dia, tapi badannya besar sekali. Saya takut. Apa kau bilang? Badanku besar? Badanku besar? Pet cantik saya ini. Stop. Apa kau tadi ini? Bangun. Ini kasihan sekali, nangis sananya orang dibikin. Ada apa tadi ini? Dia membuli Teman-temanku? saya, Kak. Karena saya anak baru, dia membuli saya. Dia tidak mau teman sama saya. Dibully? Iya, Kak. Dia pembuli. Jangan Iya, Kakak. berbuli temanku. Orang Berbuli itu dosa. Oh dosa kakak, saya Betul baru teman-teman? Siapa pernah berbuli? Ada? Siapa pernah dibully? Banyak juga ya. Nah, kalau yang ada dibully, adik-adik harus tidak boleh lemah, harus kuat, tidak boleh takut. Boleh lapor sama mama atau ibu guru di sekolah ya, tidak boleh takut. Nah, Kak Setia, firman Tuhan bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri ya. Jadi indah itu adalah juga sesama manusia, tidak boleh dibully. Oh baik Kak Made. Kalau begitu saya minta maaf dulu ya. Indah, saya minta maaf ya. Sekarang saya mau berteman. Tuhan Yesus mengasihimu. Iya, Kak. Sekarang kita mau ajak, siap mau menjadi agen perubahan? Siap. Siap? Oke. Agen perubahan membawa dampak dan jadi berkat dimanapun kita berada. Yes. Teman-teman kecilku, ada satu lagi kasus yang banyak kali anak-anak lakukan di sekolah. Ayo coba kita simak. Mel, nomor 6. Mel, nomor 6. Mel, nomor 6. Mel. Mel. Nomor 6. Adik-adik, minta jawaban. Kasih. Betul. Nanti kasihan. Kalau nilainya jelek bagaimana? Kasih Joy. Kasihan tidak naik kelas nanti. Hah? Kasih Jo, tiap apa? Kasihan. Persis kamu orang ini tidak pernah menyontek di sekolah. Ada toh yang datang di sini yang pernah menyontek toh? Iya ada. Kasih Jo, tiap apa toh? Apa? Nomor 6. C. Nomor 6 C. C. Nomor 8 lagi. Wih, nomor 8 lagi? Iya. Wih, TP banyak Jo. Tunggu. Cepat Jo, tidak usah beribut. Tunggu dulu. Teman-teman, kalian lagi ngapain? Kenapa menyontek? Menyontek itu sama dengan berbuat dosa. Itu melanggar firman Tuhan. Iya benar.
memberi dan menerima contekan itu sama-sama itu dosa, tidak boleh. Iya. Iya, itu melanggar firman Tuhan. Tuhan tidak suka orang yang memberi nyontek dan menyontek. Gimana ini? Kak, Tuhan Yesus, ampuni saya. Tadi saya sudah memberikan contekan kepada teman. Ampuni saya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Saya juga mau berdoa ya. Tuhan Yesus, ampuni saya sudah menyontek. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa. Amin. nah, dua teman kita sudah minta ampun kepada Tuhan. Apa kesalahannya tadi? Menyontek. Dosa ya? Dosa. Nah sekarang kita mau ajak mereka jadi agen perubahan. Teman-teman, Ime dengan Marijan siap menjadi agen perubahan? Siap. Bergabung dengan kita jadi agen perubahan? Siap. Betul? Betul. Kasih besar suara. Betul? Betul. Teman-teman juga mau jadi agen perubahan? Mana suaranya? Katanya mau. Mau jadi agen perubahan? Mau. Oke, baik. Agen perubahan Membawa dampak yang baik, menjadi berkat dimanapun kami dimanapun kita berada. Yes, yes, yes. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serah padanya. Satu lagi ya. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serah padanya. Anak Tuhan Yesus. Anak Tuhan Yesus. Anak Tuhan Yesus. Anak Tuhan Yesus, anak Tuhan Yesus, anak Tuhan Yesus.
Yesus. Yesus. Kita semua mau menjadi agen perubahan yang membawa perubahan di mana saja kita berada. Sebagai agen perubahan harus bertobat. Harus dengar-dengaran kepada Tuhan dan orang tua. Nah, dengar baik-baik. Hari ini kita mau membuka hati kita bagi Tuhan Yesus. Kita mau minta pengampunan dari Tuhan Yesus. Kita mau berubah seperti kata Roma 12 ayat 1 dan 2 tadi. Nah, mana teman-teman semuanya? Kita mau angkat pujian, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Sekarang semuanya teman-teman kecilku bangkit semua berdiri. Semuanya bangkit berdiri. Jangan ribut, ayo semua angkat pujian, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Berbisik. Yesus hanya mau mendengar anak-anak meminta Yesus. Yesus masuk. Sucikan, kuduskan, suruh hidup. Katakan sucikan, kuduskan. Sucikan, kuduskan, suruh hidup. Sekali katakan sucikan, kuduskan. Sucikan, kuduskan, suruh hidup. Sekali lagi sucikan, kuduskan. Berbisik, berbisik. Sucikan, kuduskan, suruh hidup. Ikut mencerita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni saya. Banyak kali melanggar firman Tuhan, berbohong, iri hati, sombong, berkelahi, bully teman,
marah-marah, melawan orang tua, malas ke sekolah minggu, malas baca Alkitab, malas berdoa, bicara kotor, banyak kali saya menghabiskan waktu main game, dan banyak lagi kesalahanku. Tuhan Yesus, saya pernah mencuri, nyontek. Tuhan Yesus, ampuni saya. Semua dosaku yang sudah kusebut maupun yang belum kusebut. Darah Tuhan Yesus, sucikan saya. Terima kasih. Saat ini saya membuka pintu hatiku, pintu kehidupanku. Masuklah Tuhan Yesus dalam hatiku, dalam hidupku, menjadi Tuhan dan Rajaku satu-satunya. Mulai hari ini saya hanya mau taat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau ada di hatiku. Saya tidak takut apapun juga, karena Tuhan Yesus bersamaku sekarang dan selama-lamanya. Saya adalah agen perubahan. Di mana saya berada, saya membawa dampak hal yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Silakan duduk. Anak Tuhan Yesus Siap menjadi anak Tuhan Yesus, Agen perubahan. Yesus jagoanku. Perhatikan ya. Nah, nanti hadiahnya kakak-kakak tolong diberikan. Shalom adik-adik. Shalom. Hai. Halo. Yang di atas, halo. Halo. Yang di atas belum ada suaranya. Halo. Wah, ternyata semangat juga di atas. Siapa yang diberkati dengan firman Tuhan sore ini, lambaikan tangannya. Mana? Kakak mau lihat sebanyak apa yang diberkati Tuhan. Wah, ternyata semuanya diberkati firman Tuhan sore ini. Baiklah, sore ini kita akan memberikan persembahan syukur. Persiapkan semua persembahannya ya adik-adik. Tapi uangnya jangan dikucek-kucek ya, jangan sampai kusut. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Ayo, haluskan uangnya, jangan sampai kusut uangnya. Karena kita mau memberikan kepada Tuhan. Oke, semuanya sudah? Oke, karena sudah semuanya duduk yang manis. Kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum memberikan persembahan Tuhan. Dalam hitungan ketiga semua diam. 1, 2, 3. Oke, kita berdoa. Bapa di sorga, pada sore hari ini kami akan mau memberikan persembahan syukur kepadamu. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan Bapa sehingga dapat berguna bagi pekerjaan Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil puji dijalakan, kita angkat pujian, kita sorga bergema. Turun dalam dunia.
semuanya.
masuk dalam doa, mari kita menghormati Tuhan. Semuanya mulutnya ditutup, tangannya dilipat, kita berdoa, kita menghormati Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Amin. Terima kasih Engkau memberikan cuaca yang cerah, sehingga ibadah Natal Sekolah Minggu GPPS Palu sore hari ini boleh berjalan dari awal hingga akhirnya. Engkau sudah memimpin, semua mengalami lawatan Tuhan, dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang penuh kasih. Engkau terus melawat anak-anak yang terkasih ini Tuhan. Amin. Sehingga Engkau memakai mereka menjadi agen perubahan, menjadi berkat di rumah, dimanapun mereka berada, pribadi Kristus yang nyata lewat kehidupan mereka. Amin. Amin. Berkati Tuhan tumbuh kembang mereka, diberkati menjadi anak-anak yang cinta Tuhan, yang takut akan Tuhan senantiasa, dan hidupnya senantiasa memuliakan Tuhan. Amin. Berkati semua orang tua mereka yang begitu setia menghentar mereka, mewariskan iman kepada anak-anaknya, mengutamakan Tuhan. Di hari Minggu ini Tuhan, mereka boleh menghentar anak-anaknya untuk dalam ibadah ini. Kami percaya setiap orang tua yang hadir saat ini juga diberkati oleh Tuhan, Amin. diurapi oleh Tuhan, Amin. terus mewariskan warisan iman kepada anak-anaknya. Terima kasih Bapak, memberkati kepala sekolah, guru-guru sekolah minggu, dan semua tim yang terlibat di dalam pelayanan Natal ini. Tuhan, Kau kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda. Amin. Kami percaya di dalam Tuhan, jerih lelah mereka tidak akan sia-sia. Amin. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu, memberkati semua para donatur yang sudah membagi berkat untuk pelaksanaan Natal ini. Kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Mohon penyertaan perlindungan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, damai sejahtera Natal terus melimpah di dalam kehidupan kami. Sukacita-Mu terus melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Dan setiap kami yang hadir, termasuk anak-anak yang terkasih Tuhan, kami terus boleh menjadi agen perubahan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh membawa damai, kami boleh membawa satu perubahan. Setiap orang boleh melihat pribadi Kristus lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh Kudus-Nya memberkati kita semua, membawa kalian menjadi anak-anak yang cinta Tuhan, terus limpah damai sejahtera, sukacita, dan menjadi berkat dimanapun kalian berada. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.